Lintas Bandung sepekan kembali ke hadapan Anda. Pemirsa, tahapan pemilu sudah mulai dilaksanakan. Salah satu proses penerimaan Panwascam yang sudah digelar. Tahun ini proses tes tertulis menggunakan sistem chat dalam seleksi. Selain itu, menjelang pemilu 2024, berbagai persiapan sudah dilakukan Bawaslu Banjarmasin. Di antaranya membuka posko aduan masyarakat terkait data sipol. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Banjarmasin menerima pendaftaran seleksi calon panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan Panwascam yang akan berakhir 27 September mendatang. Beberapa calon pendaftar tampak mendatangi kantor Bawaslu Kota Banjarmasin untuk menjalani seleksi sebanyak 15 orang. Nantinya per kecamatan akan diisi 3 pengawas pemilu untuk menghadapi pemilu 2024. Keterangan tersebut seperti disampaikan Komisioner Bawaslu Banjarmasin Rahmadiansah saat ditemui di Sekretariat Bawaslu Banjarmasin belum lama tadi. Pendaftaran untuk seleksi calon panwascam, calon pengawas di tingkat kecamatan yang nanti berakhir di tanggal 27 September nanti. Jadi ini sudah mulai kita lihat rekan-rekan kita masyarakat yang umurnya 25 minimal sudah mulai berdatangan. Alhamdulillah ya, antusias ini kita terimalah mereka dengan seluruh penjelasan berkenaan dengan syarat-syarat penerimaan daripada Panwascam itu sendiri. Nanti seleksinya selain daripada seleksi berkas, kita akan memeriksa berkas-berkasnya, kelengkapan berkas itu sendiri. Nah, setelah nanti kelengkapan berkas, baru nanti akan dilakukan seleksi tes tertulis. Tes tertulis ini menggunakan sistem Sokratif atau CAT, komputerisasi, yang nanti itu di servernya di Provinsi Kalimantan Poso. Untuk soal-soal juga disiapkan dari RI itu. Jadi bukan kita yang menentukan soalnya. Jadi supaya lebih transparan bahwasanya ini penerimaannya bukan sekedar main-main lah. Kita akan mencari orang-orang yang memang memiliki keuletan dan prestasi yang atau keinginan kuat dan bisa nanti melewati tahap-tahap seleksi itu maksud. Proses seleksi tahun ini tidak lagi lewat tes tertulis, sebagai gantinya Bawaslu menggunakan Computer Assisted Test atau chat agar lebih transparan. Sementara 6 peserta dengan nilai tertinggi dari hasil chat dari tiap kecamatan akan berlanjut ke tes wawancara sebelum diumumkan Panwascam terpilih pada 25 Oktober mendatang. Risna, Banjar TV. Badan Pengawas Pemilu Kota Banjarmasin membuka layanan aduan terkait data Sistem Informasi Politik atau SIPOL untuk masyarakat. Aduan tersebut dibuka untuk masyarakat atau warga yang sebenarnya tidak masuk dalam partai politik, namun dalam SIPOL ternyata terdaftar dalam partai politik. Bawaslu akan membantu untuk mengklarifikasi dan mengeluarkan data warga yang benar-benar tidak mengikuti partai politik namun terdata dalam SIPOL. Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Banjarmasin M. Yasar saat ditemui di Sekretariat Bawaslu kawasan Dharma Praja Banjarmasin. Warga masyarakat ya yang mungkin terdaftar di SIPOL, sedangkan dia tidak pernah merasa menjadi anggota partai politik. Ini kita juga persilahkan kepada masyarakat kalau misalnya merasa ya tidak pernah mendaftar partai politik, ketika mereka mencek di info KPU ada situsnya itu, dia terdaftar di SIPOL, bisa langsung diadukan ke Bawaslu Kota Banjarmasin. Kita nanti akan tindak lanjuti, kita akan teruskan ke KPU sehingga nanti statusnya bisa jelas. Ya, akan dilakukan klarifikasi dan juga penghapusan ya, dari SIPOL. Sementara itu bagi masyarakat yang ingin mengadu diharapkan bisa langsung datang ke Bawaslu Kota Banjarmasin agar pendataan bisa cepat dilakukan. Murtasia, Banjar TV. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Badan Amil Zakat Nasional Basnas melaksanakan rapat koordinasi daerah se-Kalimantan Selatan. Salah satu poin penting dalam rapat ini adalah penguatan kelembagaan demi mendorong kesejahteraan mustahik melalui dana zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan masyarakat. Sementara itu, Sekda Propkalsel Roy Rizali Anwar menyatakan potensi zakat di Kalimantan Selatan sangat besar dikarenakan mayoritas penduduknya adalah Muslim. Ini nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalsel terus mengkampanyekan dan mendorong kesadaran umat, termasuk para ASN untuk berinfak, bersedekah,
dan berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi dan Kabupaten Kota Sekalsel. Ini disampaikan Gubernur dalam sambutan tertulis dibacakan Sekda Prop Roy Rizali Anwar saat membuka rapat koordinasi Basnas Sekalsel dengan tema harmonisasi pengelolaan zakat berlangsung di satu hotel di Banjarbaru. Pimpinan Basnas RI Saidah Sakwan mengutarakan rakorda ini digelar untuk konsolidasi penguatan kelembagaan yang di dalamnya juga ada penguatan pengumpulan. Sesuai Inpres nomor 3 tahun 2011, Basnas dimandatkan untuk mengelola zakat ASN yang pengelolaannya diserahkan ke pemerintah daerah masing-masing. Bahkan di beberapa daerah sudah memberlakukan pemotongan gaji ASN untuk disalurkan ke Basnas dengan sistem payroll. Nah, bagaimana cara mengelolanya? Itu tergantung kebijakan pemerintah daerah. Di dalam hari ini adalah gubernur dan bupati, wali kota. Di beberapa daerah seperti di Jawa Tengah, di DKI Jakarta, dan juga di beberapa Jawa Timur hari ini, itu semua sudah sistem payroll. Jadi payroll itu teman-teman ASN yang sudah mencapai nisab itu dipotong langsung zakatnya 2,5%. Jadi ini secara konstitusional legal, ya, secara konstitusional legal. Dananya untuk apa? Dananya adalah akan kita gunakan untuk menanggulangi angka kemiskinan. Ya, di Kalimantan Selatan kita masih punya agenda banyak desa-desa yang masuk dalam kemiskinan ekstrim. Kita juga punya angka stunting masih tinggi. Nah, ini semua dana zakat itu akan kita gunakan untuk menanggulangi kemiskinan di Kalimantan Selatan. Sementara itu, Sekda Prop Kalsel Roy Rizali Anwar menyatakan potensi zakat di Kalsel sangat besar dikarenakan mayoritas penduduknya adalah Muslim. Ini nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sudah ada regulasi, kemudian aturannya juga sudah jelas, kemudian mekanisme, dan ini bisa digunakan untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah. Di antaranya adalah untuk pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, kemudian peningkatan SDM, bahkan bedah rumah pun bisa kita gunakan, termasuk juga bantuan untuk usaha. Tadi disampaikan juga program gerobak, ya, gerobak berkah, nah, untuk pemberdayaan ekonomi. Nah, ini sangat bagus dan harapan kita semua pengurus Basnas di Kalimantan Selatan dapat memaksimalkan ini, dapat mensosialisasikan program-program yang akan dilakukan, bersinergi dengan program-program pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, hingga tingkat kesejahteraan masyarakat bisa segera meningkat. Dalam rakorda Basnas Kalsel ini dilaksanakan penandatanganan kerjasama pengelolaan zakat antara Basnas Kalsel dan Pemprov Kalsel serta pemerintah kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Selain itu juga di-launching Gerobak Berkah, yakni program pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat, infak, dan sedekah. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Lingkungan Hidup peringati World Clean Up Day 2022 atau Hari Bersih-Bersih Sedunia. Dipusatkan di kawasan Sungai Biyuku, Kelurahan Sungai Jingah, Banjarmasin Utara. Sementara itu, Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur berharap melalui aksi bersih-bersih sungai dengan penaburan ekoenzim ini, setidaknya akan membuat seluruh masyarakat teredukasi dan lebih mencintai sungai yang bersih. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. World Clean Up Day 2022 atau Hari Bersih-Bersih Sedunia diperingati pemerintah Kota Banjarmasin, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. Peringatan ini dipusatkan di kawasan Sungai Biyuku, Kelurahan Sungai Jingah, Banjarmasin Utara, melibatkan berbagai komunitas pencinta lingkungan di Kota Banjarmasin. Pada peringatan tersebut, selain melakukan aksi bersih-bersih, juga penanaman pohon serta penebaran cairan ekoenzim ke sungai guna mengurai zat-zat kimia dan memulihkan kembali keberadaan sungai yang selama ini tercemar. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin menyatakan kegiatan WCD serentak dilaksanakan di 12 kabupaten kota di Indonesia dengan tujuan menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan,
khususnya pada sungai, mengingat Kota Banjarmasin memiliki banyak sungai. Untuk World Clean Up Day di tahun 2022 ini, khususnya di Sungai Biuku, itulah melibatkan seluruh komunitas sungai serta komunitas lingkungan untuk melakukan aksi-aksi bersih, khususnya di sungai-sungai. Tapi bukan di Sungai Biuku aja, tapi ada semua kecamatan yang kita lakukan sejak dari pagi tadi untuk kebersihan di sungai-sungai dan lingkungan. Jadi kebersihan ini serentak kita lakukan untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat pada kebersihan dan lingkungan itu sendiri. Sementara untuk World Clean Up Day ini untuk di Indonesia ada 12 kabupaten kota se-Indonesia yang melakukan, termasuk kita di Kota Banjarmasin menjadi kepercayaan untuk melakukan kegiatan hal ini. Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur berharap melalui aksi bersih-bersih sungai dengan penaburan ekoenzim ini setidaknya akan membuat seluruh masyarakat teredukasi dan lebih mencintai sungai yang bersih. Apalagi melalui ekoenzim yang dilarutkan ini dapat mengurangi pencemaran zat kimia yang ada di sungai. Kecamatan ikut hari ini. Jadi edukasi kita agar mudah-mudahan masyarakat tuh cinta bersih, cinta lingkungan. Baik itu dari sungai, kita sudah pakai supaya enggak bersih, sungai itu juga kita rawat dengan dengan cairan ekoenzim. Nah, itu ada ahlinya yang membuat dan nanti dilakukan secara berkala. Nah, oleh peneburannya. Hingga tadi sekaligus juga penanaman pohon agar kita nanti bagaimana menghijaukan Banjarmasin ini betul-betul lebih lah untuk H2O kita, untuk oksigen kita, sehingga betul-betul masyarakat bisa rasa nyaman dan adem tinggal di Kota Banjarmasin sehingga menjadi layak huni bagi Kota Banjarmasin. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, gerakan masif untuk percepatan penurunan prevalensi stunting di Kalimantan Selatan terus digalakan. Salah satu caranya dengan mengoptimalkan peran kampung keluarga berkualitas atau Kampung KB di Banjarbaru. Sementara itu, menurut Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin, langkah nyata upaya penurunan stunting dengan menyiapkan dapur sehat atasi stunting. Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin dikukuhkan sebagai Bapak Anak Asuh Stunting oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN, Dr. Honoris Causa Dr. Hasto Wardoyo di Kampung KB Gunung Kupang, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Pada kegiatan tersebut, Dr. Hasto juga mengukuhkan sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Banjarbaru sebagai Bapak Asuh Anak Stunting atau BAS. Menyusul pengukuhan tersebut, Wali Kota Banjarbaru juga meresmikan 6 kampung KB di Kota Banjarbaru meliputi Kelurahan Bangkal, Palam, Landasan Ulin Timur, Sungai Ulin, Guntung Paikat, serta Landasan Ulin Tengah. Menurut Aditya, langkah nyata upaya penurunan stunting di setiap kampung KB di Kota Banjarbaru dengan menyiapkan dapur sehat atasi stunting. Menurutnya pula, program Bapak Asuh Anak Stunting ini hampir sama dengan program Orang Tua Asuh, yakni menyediakan donatur untuk anak asuhnya. Namun sasaran kali ini adalah calon pengantin, ibu hamil, anak-anak, serta bayi umur 2 tahun. Dicanangkan program Bapak Asuh Stunting agar lebih memerhatikan perkembangan anak-anak yang mempunyai masalah tumbuh kembang dengan melibatkan para pemangku kepentingan agar lebih proaktif, bersinergi dalam upaya penurunan angka stunting. Konsep program Bapak Asuh Anak Stunting ini sama dengan program Orang Tua Asuh kebanyakan, yaitu donatur membantu keluarga asuhnya. Namun kali ini sasarannya adalah calon pengantin, ibu hamil, dan anak-anak serta bayi umur 2 tahun. Dr. Hasto ingin upaya Pemko Banjarbaru mampu menekan prevalensi stunting di angka 19% dan Banjarbaru menjadi kota yang memiliki angka stunting terendah, dan ini bukti Banjarbaru bisa terus turun dan diharapkan hingga zero stunting. Rismana, Banjar TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Lintas Bandung Sepekan. Usai jeda berikut kami hadirkan penanaman purun di Taman Sains Pertanian Lahan Rawa Balitra, Banjarbaru.